Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Hari ini kita akan mulai menggunakan tematik 2G, yaitu subtema 1 pembelajaran 1 tentang indahnya kebersamaan keluarga. Kita akan belajar bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan teks bacaan, matematika, mengidentifikasi macam-macam garis, membedakan ruas garis dengan garis lurus, PPKN, arti bersatu dalam keberagaman, dan mengidentifikasi sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Semangat! Coba kalian sekarang buka tematik 2G halaman 8 sampai 9. Di situ ada bacaan yang berjudul Berlibur ke Rumah Nenek. Kita akan belajar menjawab pertanyaan dengan cara panjang. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita tetap menggunakan huruf kapital. Kedua, di akhir kalimat kita menggunakan tanda baca, yaitu tanda titik. Yang ketiga, kalau kita menjawab pertanyaan dengan cara panjang, jangan menggunakan kata tanya lagi. Contohnya, kemana Pak Sigit mengajak keluarganya berlibur kali ini? Cara panjangnya, Pak Sigit mengajak keluarganya berlibur kali ini ke rumah nenek. Yang kedua, mengapa Melati, Bintang, dan Mentari sangat senang diajak berlibur oleh ayahnya? Cara panjangnya, Melati, Bintang, dan Mentari sangat senang diajak berlibur oleh ayahnya karena mereka sudah rindu dengan suasana desa. Bagaimana? Gampang kan? Kalian nanti bisa belajar lagi di rumah. Sekarang akan Ibu lanjutkan tentang bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, berbeda itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Berbeda itu indah. Kalau kalian perhatikan di sini, anaknya bermacam-macam. Ada yang pakai kacamata, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di sini. Perbedaan apa sih yang terdapat dalam gambar? Di sini anak-anak sedang bermain. Ternyata yang bermain tidak hanya perempuan ya, tapi ada juga anak yang laki-laki. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ada yang bajunya pakai baju Cina, ada yang pakai baju Jawa, dan lain-lainnya. Ternyata walaupun berbeda, mereka tetap bersatu sehingga hidupnya menjadi aman, tenang, dan damai. Sekarang perhatikan gambar di sini. Manakah yang menunjukkan persatuan? Gambar yang pertama adalah bermain. Ya, ternyata yang pertama adalah contoh menunjukkan persatuan. Gambar kedua mengejek teman. Ternyata tidak menunjukkan persatuan. Gambar ketiga berebut mainan. Ini juga perbuatan yang tidak menunjukkan persatuan. Gambar keempat, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ini contoh persatuan. Gambar selanjutnya, bertengkar atau marah-marah dengan temannya. Tentu saja ini tidak menunjukkan persatuan ya. Gambar keenam, berebutan bahkan sampai jambak-jambakan rambut. Ini juga contoh yang tidak menunjukkan persatuan. Gambar selanjutnya, belajar bersama di sekolah. Ini contoh persatuan.
Gambar terakhir adalah melaksanakan piket bersama. Ini juga contoh perbuatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Marilah kita stop bullying di sekolah, sehingga kalau kita berada di sekolah terjadi suatu kerukunan. Sudah jelas kan anak? Sekarang kita akan belajar membedakan ruas garis dan garis lurus. Ini ada sebuah gambar. Apa namanya ini? Ini adalah titik. Gambar kedua, titik-titiknya banyak. Ternyata kalau titik-titiknya banyak ini digabungkan menjadi satu, jadilah sebuah garis. Jadi garis itu gabungan dari titik-titik yang dijadikan satu. Sekarang kita akan membedakan garis lurus dengan ruas garis. Bagaimana sih gambar garis lurus? Ini adalah contoh garis lurus. Ya, jadi yang namanya garis lurus itu bisa vertikal, bisa horizontal. Mengapa ini disebut garis lurus? Tentu saja garis lurus itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai pangkal dan ujung. Pangkal di sini awalnya ya, depannya. Yang kedua, panjangnya tidak terhingga, tidak terbatas. Maka dari itu pengukurannya memerlukan alat ukur yang sangat panjang, tergantung dari garisnya. Yang kedua, tentang ruas garis. Kalau kalian perhatikan, kalau ruas garis itu di depan dan di belakang itu ada tanda titiknya. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, mempunyai pangkal dan ujung. Kedua, panjangnya terhingga atau terbatas. Sekarang ibu mempunyai sebuah gambar. Berapa banyak garis di samping? Coba siapa yang mau menjawab? Ternyata garis di samping ada dua, yaitu garis lurus M atau garis M. Yang kedua, garis lurus N atau garis N. Ini gambar yang kedua. Berapa banyak garis di samping? Banyak garis di samping ada dua, yaitu garis AO dan garis OB. Anak-anak sudah bisa membedakan mana garis lurus, mana ruas garis. Nanti anak-anak juga bisa pelajari lagi di bukunya ya. Aku akan selalu menjaga persatuan. Itu pesan dari Bu Guru pada pembelajaran hari ini. Silahkan kalian menjaga persatuan di dalam keluarga dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kamu, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Cukup sekian dulu anak-anak pelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.